Pemirsa, Bursa Pilgub DKI Jakarta 2017 diramaikan dengan hadirnya kelompok-kelompok relawan pendukung kandidat Cagup DKI. Selain Ahok yang didukung oleh relawan teman Ahok, kelompok relawan pendukung kandidat Cagup lain juga mulai bermunculan. Setelah muncul komunitas teman Ahok yang dibentuk para relawan pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam pemilihan gubernur 2017, kelompok pendukung kandidat calon gubernur DKI lainnya mulai bermunculan. Salah satunya adalah kelompok Suara Kami Haji Lulung atau Suka Haji Lulung, komunitas relawan pendukung Abraham Lunggana. Gerakan ini dibuat sebagai opsi jika Lulung harus maju ke Bursa Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen. Opsi ini disiapkan mengingat parpolnya P3 saat ini masih kisruh. Selain Lulung, Sandiaga Uno, calon gubernur dari Partai Gerindra, juga memiliki kelompok pendukung yang dinamakan Sahabat Sandiaga Uno. Ade Aksa Daud yang juga akan maju melalui jalur independen juga memiliki kelompok pendukung yang dinamakan Relawan Muda Ade Aksa atau Ramah. Sementara Wakil Gubernur Ahok, Jarod Saiful Hidayat, juga didukung relawan yang menamakan diri komunitas Sahabat Jarod. Sementara itu, teman Ahok masih terus berupaya mengumpulkan 1 juta KTP dan formulir dukungan untuk Ahok supaya bisa maju melalui jalur independen. Sebelumnya, relawan Ahok sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 700.000 KTP dan formulir. Namun, pengumpulan formulir ini terpaksa diulang karena belum mencantumkan nama calon wakil gubernur. Sampai saat ini, teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 117.000 KTP pendukung Ahok. Meski sudah mantap memilih maju melalui jalur independen, Ahok tetap memperoleh dukungan dari partai politik, diantaranya Partai Nasdem, yang sudah mendeklarasikan akan mendukung Ahok. Selain itu, Partai Hanura, PKB, dan PAN juga berpotensi untuk mendukung Ahok dalam Bursa Pilgub DKI 2017 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama yakin 100% akan maju melalui jalur independen pada pemilihan gubernur nanti. Keputusan ini tetap akan diambil Ahok meski sejumlah parpol sudah memberikan sinyal kemungkinan mendukung dirinya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah menetapkan pilihan maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen meski dukungan dari partai politik terus mengalir kepadanya. Setelah Partai Nasdem lebih dulu menyatakan dukungan kepada Ahok, terakhir PAN, PKB, dan Hanura disebut-sebut akan mendukung Ahok menjadi bakal Cagup DKI 2017-2022. Ahok pun mengaku sudah beberapa kali bertemu Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Muhammad Ongen Sangaji. Hanura saya kira DPD-nya mereka akan buat rapat ya. Saya sudah ketemu Pak Ongen berapa kali, saya sama Pak Ongen memang dekat, sering datang. Dulu ribut-ribut DPRD juga sering ketemu kok sama dia. Nah, kalau Pak Wiranto sih memang pengarahannya dukung ke saya. Dan mulai ketemu tadi ada proses. Setelah Partai Nasdem dan Hanura, Ahok juga mengisyaratkan akan mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. PAN juga kemarin di istana ketemu ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Zulkifli, ada beberapa kali ketemu di acara. Mereka juga patokannya kalau surveinya tinggi, kemungkinan dukung kita. PKB juga, kalau saya PKB saya kenal betul. Terus saya nyalon di Babel pun Gus Dur dukung saya. Nah, patokan PKB sederhana, kalau di survei bisa menang dan visi misinya jelas, biasanya mereka juga dukung. Jika terrealisasi dengan dukungan 4 parpol ini, di atas kertas Ahok akan mendapat dukungan di DPRD DKI Jakarta sebanyak 23 kursi. Meski banyak partai kini menyatakan dukungan terhadapnya, Ahok tetap yakin menyerahkan nasib pencalonannya kepada teman Ahok. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Majunya Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai calon independen dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 membuat fraksi parpol di parlemen bereaksi. Upaya penjagalan Ahok pun digulirkan melalui revisi Undang-Undang Pilkada dengan mewacanakan kenaikan syarat dukungan persentase calon perseorangan. Majunya Basuki Cahayapurnama sebagai calon independen rupanya mengkhawatirkan sejumlah partai politik. Dalam revisi Undang-Undang Pilkada,
beberapa fraksi diantaranya PDI Perjuangan dan PKB mengusulkan kenaikan prosentase syarat dukungan bagi calon independen atau perseorangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Edi menyatakan rencana menaikkan prosentase tersebut dilakukan dengan pertimbangan faktor rasionalitas. Syarat dukungan bagi calon independen yang disahkan Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 6,5% hingga 10% dari jumlah DPT. Sementara Komisi 2 berencana untuk menaikkan syarat tersebut menjadi 10 hingga 15% atau 15 hingga 20% dari DPT. Oleh sebab itu perlu ada rasionalisasi kembali sehingga kemudian calon independen itu tidak terlalu kecil syaratnya, ya, tapi imbang dengan calon partai politik. Nah, kalau kita rasionalisasi, kami menghitungnya ada dua opsi, 10 sampai 15% atau 15% sampai 20% dari DPT. Upaya penjagalan Ahok melalui revisi Undang-Undang Pilkada dibantah oleh PDI Perjuangan. Menurut PDIP, rencana naiknya prosentase tersebut untuk memperkuat legitimasi calon perseorangan jika terpilih menjadi kepala daerah. Angka 10 hingga 15% menurut PDIP adalah rasional sebagai acuan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Kita mempersilahkan siapa saja silakan bertanding. Tetapi tentu boleh dong dengan pandangan ideologis kami bahwa kita mendorong satu sistem yang tidak liberal. Proses pencalonan yang mendapatkan dukungan, syarat dukungannya kuat, maka akan menunjukkan bahwa legitimasinya juga menjadi semakin kuat. Dan ini dimaksudkan agar proses pelembagaannya ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Sementara Partai Hati Nurani Rakyat Hanura menolak upaya pelemahan dan penjagalan calon independen melalui revisi syarat dukungan calon independen. Hanura menilai setiap calon dari partai maupun calon independen harus diberikan kesempatan yang sama untuk maju di setiap pemilihan kepala daerah. Independen di pilkada itu yang baik, yang bagus, dan kemudian dalam perjalanannya didukung juga oleh partai politik. Jadi tidak benar kalau kemudian independen akan dihambat dengan perundang-undangan, dan Hanura akan paling depan memperjuangkan agar semua orang diberi hak yang sama, apakah itu independen maupun calon dari usungan partai politik. Rencana menaikkan syarat dukungan bagi parpol digulirkan DPR setelah Ahok memutuskan maju sebagai calon independen pada Pilkada DKI tahun depan. Isu deparpolisasi pun digulirkan pasca Ahok mantap mengumpulkan KTP bersama teman Ahok. Apakah benar-benar ada udang di balik batu atas revisi Undang-Undang Pilkada jelang Pilkada serentak tahun 2017 mendatang? Dari Jakarta, Jessica Wawor, Ari Jayusman, Metro TV. Pasca pencalonan Ahok sebagai calon independen, sejumlah partai mulai bereaksi. Melalui revisi Undang-Undang Pilkada, Komisi 2 DPR menunjukkan upaya menjegal calon perseorangan dengan menaikkan syarat dukungan minimal calon perseorangan. Untuk mengetahui pembahasan hal tersebut, kita tanyakan langsung pada Jessica Wawor di DPR. Jessica, pada angka berapa tepatnya DPR berencana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan, Jessica? Ya, syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan berdasarkan hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi AD ini memang ada di angka 6,5% hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Dan hal tersebut memang rencananya nanti akan dinaikkan oleh Komisi 2 dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, di mana dinilai angka 6,5% hingga 10% dari DPT ini tidak proporsional dengan syarat dukungan minimal yang harus dicapai oleh parpol sebelum mengusung calon pada Pilkada. Untuk itu, Komisi 2 akan mengajukan dua pilihan atau alternatif, diantaranya adalah pertama dengan menaikkan angka atau syarat dukungan minimal ini ke angka 10% hingga 15% dari DPT, atau opsi atau alternatif kedua adalah di angka 15% hingga 20% dari DPT. Perlu kita ketahui bersama, hal ini memang bertentangan dengan usulan dari Komisi Pemilihan Umum. KPU sendiri meminta jika syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ini sebaiknya diturunkan atau lebih kurang dari putusan MK atau di bawah angka 6,5%. Sementara pemerintah juga sudah menegaskan agar
untuk menolak berbagai upaya penjegalan maupun hal-hal yang mempersulit calon independen pada saat akan maju dalam pilkada. Namun memang pembahasan ini masih terus terjadi di Komisi 2 DPR dan seperti kita ketahui bersama atau pasca Ahok memang mengumumkan akan maju melalui jalur independen. Usulan ini mengemuka dan digulirkan oleh beberapa partai, diantaranya adalah PDIP dan PKB. Ade. Ya, Jessica, lalu bagaimanakah sikap fraksi di DPR terkait hal ini? Apakah bulat mendukung penaikan syarat dukungan minimal atau bagaimana, Jessica? Ya, syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ini memang belum mendapatkan kesepakatan seutuhnya dari semua fraksi. Sikap fraksi sejauh ini masih terbelah. Jika memang usulan ini digulirkan oleh dua partai yaitu PDIP dan PKB, Partai Nasdem sendiri sebagai salah satu partai yang mendukung Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI 2017 memiliki pandangan yang berbeda, dan kami akan mengulasnya sedikit dengan anggota Komisi 2 dari Partai Nasdem, Pak Lutfi Andi Muti. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, ini melihat dukungan yang dipatok oleh Komisi 2 ada dua pilihan antara 10 hingga 15% dari DPT dan 15% hingga 20% dari DPT. Bagaimana sikap fraksi Nasdem menanggapi hal ini, Pak? Sikap fraksi Nasdem pertama jelas, revisi Undang-Undang Pilkada itu harus membuat pilkada ini lebih berkualitas sehingga mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang lebih berkualitas, mempunyai kompetensi, mampu mengelola birokrasi dan pemerintahan secara baik. Nah, terkait dengan itu, Nasdem akan menentang sekeras-kerasnya jika ada upaya untuk menjegal sehingga calon independen itu bisa maju dalam pilkada. Itu sikap kita jelas. Ada penjelasan dari Wakil Ketua Komisi 2, Pak Lukman Edi, menjelaskan bahwa penaikan angka 10 hingga 15% dan bahkan 15 hingga 20% ini dikarenakan pertimbangan tidak ada proporsionalitas antara dukungan yang harus digalang oleh calon independen dengan parpol. Nasdem sendiri menilai apa urgensinya dari penaikan angka ini, Pak? Saya kira tidak bisa kita perhadapkan apple to apple antara calon independen dengan parpol. Kenapa? Karena parpol ini mempunyai infrastruktur yang sudah terbangun sejak lama. Sementara calon independen itu digerakkan oleh spontanitas dukungan masyarakat yang menginginkan ada calon alternatif, bukan semata-mata berasal dari parpol. Memang ini menimbulkan kegelisahan. Kenapa? Karena ada isu kemudian bahwa terjadi deparpolisasi. Isu ini tentunya membuat elit parpol menjadi sadar. Jangan buruk rupa cermin dibelah. Ya, karena kinerja parpol yang kurang bagus, masyarakat menilai parpol ini tidak berpihak kepada rakyat, itu akan menjadi introspeksi buat kita agar supaya kita ke depan ini lebih bagus lagi bekerja, sehingga masyarakat makin lama makin percaya kepada kita, sehingga juga nanti akan berbondong-bondong mereka yang akan menjadi pimpinan daerah lewat jalur partai politik. Dari revisi Undang-Undang Pilkada ini terkait dengan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ramai atau menjadi hangat ketika Basuki Cahayapurnama memutuskan untuk maju melalui jalur perseorangan. Apakah dari Nasdem menilai atau melihat adakah maksud atau kepentingan tertentu dari hal ini, Pak? Ya, jadi politik memang syarat dengan kepentingan, tapi jangan kemudian hal itu membuat ada agenda untuk menjegal calon-calon tertentu. Ini tidak fair namanya. Kalau masyarakat memang menghendaki bahwa Ahok ini akan diberi kesempatan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, karena masyarakat menilai kinerjanya bagus, ya why not? Kenapa kita harus menghalangi dia? Berikan kesempatan. Toh pada akhirnya nanti kan masyarakat yang akan memutuskan apakah kinerja, apakah kerja dari teman-teman relawan Ahok ini untuk mengusung dia, mengumpulkan KTP, memang pada akhirnya masyarakat DKI menghendaki dia. Itu hasilnya di kotak suara nanti. Ya, terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Selamat siang. Dan demikian wawancara kami terkait dengan bagaimana sikap fraksi Partai Nasdem menanggapi rencana Komisi 2 untuk menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan. Sikap fraksi sejauh ini memang masih terbelah, masih ada beberapa fraksi yang memang mendukung atau mendorong dukungan terhadap perseorangan ini dinaikkan dari batas yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun juga ada sejumlah fraksi seperti Nasdem dan Hanura yang menyatakan jelas menolak adanya penaikan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan. Untuk sementara demikian kami kembalikan lagi ke studio. Ade. Jessica Wawor melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih.
Informasi lain, pemirsa, wacana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan sanksi bagi anggota DPR yang tidak disiplin memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ditolak oleh sejumlah anggota Komisi Hukum DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, alih-alih merevisi undang-undang atau membuat legislasi yang baru untuk memberikan sanksi, sebaiknya KPK lebih dulu memperbaharui data anggota DPR yang telah memberikan LHKPN. Sebab menurutnya terakhir kali para anggota diberikan surat edaran sekaligus formulir LHKPN adalah 1 tahun yang lalu. Sementara anggota Komisi 3 DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan sebaiknya KPK lebih dulu melakukan sosialisasi terkait sanksi dan aturan yang akan diberlakukan tersebut. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ini juga mengatakan sebaiknya LHKPN tidak dipublikasikan kepada publik. Sejauh ini KPK mencatat sebanyak lebih dari 300 orang anggota Dewan belum memperbaharui ataupun menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Saya nggak tahu ya ada sanksi apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya laporan. Kalau nggak ada ya bagaimana sanksinya? Harusnya ada nggak? Harusnya ada, Bang. Tanya dengan ini, dengan apa? KPK kan? Yang sebagai Komisi 3 menurut Abang perlu nggak sih direvisi? Tentu KPK punya penilaian dalam hal laporan LHKPN itu. Apa menurut Abang ini KPK aja yang kerepotan nih buat update? Enggak lah. Kan saya dengar juga ada yang beberapa sudah melaporkan tapi tidak terupdate di dalam website kan. Menurut saya udah cukup, tinggal kesadaran anggota sama sosialisasi dan persamaan persepsi itu aja. Tapi kan nggak ada efek jerahnya gitu, Bang, apa? Bukan. Kalau nanti kita sudah kasih tahu, lalu kemudian masih dilakukan, nah kan ini kan baru bisa nanti ada perbuatan penindakan, ya nanti kan itu ada pelanggaran etiknya itu. Mengusung calon pada pilkada. Untuk itu, Komisi 2 akan mengajukan 2 pilihan atau alternatif, diantaranya adalah pertama dengan menaikkan angka atau syarat dukungan minimal ini ke angka 10% hingga 15% dari DPT, atau opsi atau alternatif kedua adalah di angka 15% hingga 20% dari DPT. Perlu kita ketahui bersama, hal ini memang bertentangan dengan usulan dari Komisi Pemilihan Umum. KPU sendiri meminta jika syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ini sebaiknya diturunkan atau lebih kurang dari putusan MK atau di bawah angka 6,5%. Sementara pemerintah juga sudah menegaskan agar untuk menolak berbagai upaya penjagalan maupun hal-hal yang mempersulit calon independen pada saat akan maju dalam pilkada. Namun memang pembahasan ini masih terus terjadi di Komisi 2 DPR dan seperti kita ketahui bersama atau pasca Ahok memang mengumumkan akan maju melalui jalur independen. Usulan ini mengemuka dan digulirkan oleh beberapa partai, diantaranya adalah PDIP dan PKB. Ade. Ya, Jessica, lalu bagaimanakah sikap fraksi di DPR terkait hal ini? Apakah bulat mendukung penaikan syarat dukungan minimal atau bagaimana, Jessica? Ya, syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ini memang belum mendapatkan kesepakatan seutuhnya dari semua fraksi. Sikap fraksi sejauh ini masih terbelah. Jika memang usulan ini digulirkan oleh 2 partai, yaitu PDIP dan PKB, Partai Nasdem sendiri sebagai salah satu partai yang mendukung Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI 2017 memiliki pandangan yang berbeda, dan kami akan mengulasnya sedikit dengan anggota Komisi 2 dari Partai Nasdem, Pak Lutfi Andi Muti. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, ini melihat dukungan yang dipatok oleh Komisi 2 ada 2 pilihan, antara 10 hingga 15% dari DPT dan 15% hingga 20% dari DPT. Bagaimana sikap fraksi Nasdem menanggapi hal ini, Pak? Sikap fraksi Nasdem pertama jelas, revisi Undang-Undang Pilkada itu harus membuat pilkada ini lebih berkualitas, sehingga mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang lebih berkualitas, mempunyai kompetensi, mampu mengelola birokrasi dan pemerintahan secara baik. Nah, terkait dengan itu, Nasdem akan menentang sekeras-kerasnya jika ada upaya untuk menjegal sehingga calon independen itu bisa maju dalam pilkada. Itu sikap kita jelas. Ada penjelasan dari Wakil Ketua Komisi 2, Pak Lukman Edi, menjelaskan bahwa penaikan angka 10 hingga 15% dan bahkan 15 hingga 20% ini dikarenakan pertimbangan tidak ada proporsionalitas antara dukungan yang harus digalang oleh calon independen dengan parpol. Nasdem sendiri menilai apa urgensinya dari penaikan angka ini, Pak? Saya kira tidak bisa kita perhadapkan apple to apple antara calon independen dengan parpol. Kenapa? Karena parpol ini
Pemirsa, Bursa Pilgub DKI Jakarta 2017 diramaikan dengan hadirnya kelompok-kelompok relawan pendukung kandidat Cagup DKI. Selain Ahok yang didukung oleh relawan teman Ahok, kelompok relawan pendukung kandidat Cagup lain juga mulai bermunculan. Setelah muncul komunitas teman Ahok yang dibentuk para relawan pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam pemilihan gubernur 2017, kelompok pendukung kandidat calon gubernur DKI lainnya mulai bermunculan. Salah satunya adalah kelompok Suara Kami Haji Lulung atau Suka Haji Lulung, komunitas relawan pendukung Abraham Lunggana. Gerakan ini dibuat sebagai opsi jika Lulung harus maju ke Bursa Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen. Opsi ini disiapkan mengingat parpolnya P3 saat ini masih kisruh. Selain Lulung, Sandiaga Uno, calon gubernur dari Partai Gerindra, juga memiliki kelompok pendukung yang dinamakan Sahabat Sandiaga Uno. Ade Aksa Daud yang juga akan maju melalui jalur independen juga memiliki kelompok pendukung yang dinamakan Relawan Muda Ade Aksa atau Ramah. Sementara Wakil Gubernur Ahok, Jarod Saiful Hidayat, juga didukung relawan yang menamakan diri komunitas Sahabat Jarod. Sementara itu, teman Ahok masih terus berupaya mengumpulkan 1 juta KTP dan formulir dukungan untuk Ahok supaya bisa maju melalui jalur independen. Sebelumnya, relawan Ahok sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 700.000 KTP dan formulir. Namun, pengumpulan formulir ini terpaksa diulang karena belum mencantumkan nama calon wakil gubernur. Sampai saat ini, teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 117.000 KTP pendukung Ahok. Meski sudah mantap memilih maju melalui jalur independen, Ahok tetap memperoleh dukungan dari partai politik, diantaranya Partai Nasdem, yang sudah mendeklarasikan akan mendukung Ahok. Selain itu, Partai Hanura, PKB, dan PAN juga berpotensi untuk mendukung Ahok dalam Bursa Pilgub DKI 2017 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama yakin 100% akan maju melalui jalur independen pada pemilihan gubernur nanti. Keputusan ini tetap akan diambil Ahok meski sejumlah parpol sudah memberikan sinyal kemungkinan mendukung dirinya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah menetapkan pilihan maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen meski dukungan dari partai politik terus mengalir kepadanya. Setelah Partai Nasdem lebih dulu menyatakan dukungan kepada Ahok, terakhir PAN, PKB, dan Hanura disebut-sebut akan mendukung Ahok menjadi bakal Cagup DKI 2017-2022. Ahok pun mengaku sudah beberapa kali bertemu Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Muhammad Ongen Sangaji. Hanura saya kira DPD-nya mereka akan buat rapat ya. Saya sudah ketemu Pak Ongen berapa kali, saya sama Pak Ongen itu memang dekat, sering datang. Dulu ribut-ribut DPRD juga sering ketemu kok sama dia. Nah, kalau Pak Wiranto sih memang pengarahannya dukung ke saya. Dan sampai ketemu tadi ada proses. Setelah Partai Nasdem dan Hanura, Ahok juga mengisyaratkan akan mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. PAN juga kemarin di istana ketemu ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Zulkifli, ada beberapa kali ketemu di acara. Mereka juga patokannya kalau surveinya tinggi, kemungkinan dukung kita. PKB juga, kalau saya PKB saya kenal betul. Dulu saya nyalon di Babel pun Gus Dur dukung saya. Nah, patokan PKB sederhana, kalau di survei bisa menang dan visi misinya jelas, biasanya mereka juga dukung. Jika terrealisasi dengan dukungan 4 parpol ini, di atas kertas Ahok akan mendapat dukungan di DPRD DKI Jakarta sebanyak 23 kursi. Meski banyak partai kini menyatakan dukungan terhadapnya, Ahok tetap yakin menyerahkan nasib pencalonannya kepada teman Ahok. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Majunya Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai calon independen dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 membuat fraksi parpol di parlemen bereaksi. Upaya penjagalan Ahok pun digulirkan melalui revisi Undang-Undang Pilkada dengan mewacanakan kenaikan syarat dukungan persentase calon perseorangan. Majunya Basuki Cahayapurnama sebagai calon independen rupanya mengkhawatirkan sejumlah partai politik.
Dalam revisi Undang-Undang Pilkada, beberapa fraksi diantaranya PDI Perjuangan dan PKB mengusulkan kenaikan prosentase syarat dukungan bagi calon independen atau perseorangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Edi menyatakan rencana menaikkan prosentase tersebut dilakukan dengan pertimbangan faktor rasionalitas. Syarat dukungan bagi calon independen yang disahkan Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 6,5% hingga 10% dari jumlah DPT. Sementara Komisi 2 berencana untuk menaikkan syarat tersebut menjadi 10 hingga 15% atau 15 hingga 20% dari DPT. Oleh sebab itu perlu ada rasionalisasi kembali sehingga kemudian calon independen itu tidak terlalu kecil syaratnya, ya, tapi imbang dengan calon partai politik. Nah, kalau kita rasionalisasi, kami menghitungnya ada dua opsi, 10 sampai 15% atau 15% sampai 20% dari DPT. Upaya penjagalan Ahok melalui revisi Undang-Undang Pilkada mempunyai infrastruktur yang sudah terbangun sejak lama. Sementara calon independen itu digerakkan oleh spontanitas dukungan masyarakat yang menginginkan ada calon alternatif, bukan semata-mata berasal dari parpol. Memang ini menimbulkan kegelisahan. Kenapa? Karena ada isu kemudian bahwa terjadi deparpolisasi. Isu ini tentunya membuat elit parpol menjadi sadar. Jangan buruk rupa cermin dibelah. Ya, karena kinerja parpol yang kurang bagus, masyarakat menilai parpol ini tidak berpihak kepada rakyat, itu akan menjadi introspeksi buat kita agar supaya kita ke depan ini lebih bagus lagi bekerja, sehingga masyarakat makin lama makin percaya kepada kita, sehingga juga nanti akan berbondong-bondong mereka yang akan menjadi pimpinan daerah lewat jalur partai politik. Dari revisi Undang-Undang Pilkada ini terkait dengan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan ramai atau menjadi hangat ketika Basuki Cahayapurnama memutuskan untuk maju melalui jalur perseorangan. Apakah dari Nasdem menilai atau melihat adakah maksud atau kepentingan tertentu dari hal ini, Pak? Ya, jadi politik memang syarat dengan kepentingan, tapi jangan kemudian hal itu membuat ada agenda untuk menjegal calon-calon tertentu. Ini tidak fair namanya. Kalau masyarakat memang menghendaki bahwa Ahok ini akan diberi kesempatan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, karena masyarakat menilai kinerjanya bagus, ya why not? Kenapa kita harus menghalangi dia? Berikan kesempatan. Toh pada akhirnya nanti kan masyarakat yang akan memutuskan apakah kinerja, apakah kerja dari teman-teman relawan Ahok ini untuk mengusung dia, mengumpulkan KTP, memang pada akhirnya masyarakat DKI menghendaki dia. Itu hasilnya di kotak suara nanti. Ya, terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Selamat siang. Dan demikian wawancara kami terkait dengan bagaimana sikap fraksi Partai Nasdem menanggapi rencana Komisi 2 untuk menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan. Sikap fraksi sejauh ini ada memang masih terbelah, masih ada beberapa fraksi yang memang mendukung atau mendorong dukungan terhadap perseorangan ini dinaikkan dari batas yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun juga ada sejumlah fraksi seperti Nasdem dan Hanura yang menyatakan jelas menolak adanya penaikan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan. Untuk sementara demikian kami kembalikan lagi ke studio. Ade. Jessica Wawor melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih. Dan informasi lain, pemirsa, wacana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan sanksi bagi anggota DPR yang tidak disiplin memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ditolak oleh sejumlah anggota Komisi Hukum DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin mengatakan alih-alih dibantah oleh PDI Perjuangan. Menurut PDIP, rencana naiknya persentase tersebut untuk memperkuat legitimasi calon perseorangan jika terpilih menjadi kepala daerah. Angka 10 hingga 15% menurut PDIP adalah rasional sebagai acuan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Kita mempersilahkan siapa saja silakan bertanding. Tetapi tentu boleh dong dengan pandangan ideologis kami bahwa kita mendorong satu sistem yang tidak liberal. Proses pencalonan yang mendapatkan dukungan, syarat dukungannya kuat, maka akan menunjukkan bahwa legitimasinya juga menjadi semakin kuat. Dan ini dimaksudkan agar proses pelembagaannya ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Sementara Partai Hati Nurani Rakyat Hanura menolak upaya pelemahan dan penjagalan calon independen melalui revisi syarat dukungan calon independen.
Hanura menilai setiap calon dari partai maupun calon independen harus diberikan kesempatan yang sama untuk maju di setiap pemilihan kepala daerah. Independen di pilkada itu yang baik, yang bagus, dan kemudian dalam perjalanannya didukung juga oleh partai politik. Jadi tidak benar kalau kemudian independen akan dihambat dengan perundang-undangan, dan Hanura akan paling depan memperjuangkan agar semua orang diberi hak yang sama, apakah itu independen maupun calon dari usungan partai politik. Rencana menaikkan syarat dukungan bagi parpol digulirkan DPR setelah Ahok memutuskan maju sebagai calon independen pada Pilkada DKI tahun depan. Isu deparpolisasi pun digulirkan pasca Ahok mantap mengumpulkan KTP bersama teman Ahok. Apakah benar-benar ada udang di balik batu atas revisi Undang-Undang Pilkada jelang Pilkada serentak tahun 2017 mendatang? Dari Jakarta, Jessica Wawor, Ari Jayusman, Metro TV. Pasca pencalonan Ahok sebagai calon independen, sejumlah partai mulai bereaksi. Melalui revisi Undang-Undang Pilkada, Komisi 2 DPR menunjukkan upaya menjegal calon perseorangan dengan menaikkan syarat dukungan minimal calon perseorangan. Untuk mengetahui pembahasan hal tersebut, kita tanyakan langsung pada Jessica Wawor di DPR. Jessica, pada angka berapa tepatnya DPR berencana menaikkan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan, Jessica? Ya, syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan berdasarkan hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi AD ini memang ada di angka 6,5% hingga 10% dari daftar pemilih tetap. Dan hal tersebut memang rencananya nanti akan dinaikkan oleh Komisi 2 dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada, di mana dinilai angka 6,5% hingga 10% dari DPT ini tidak proporsional dengan syarat dukungan minimal yang harus dicapai oleh parpol sebelum